Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube FR Konsultan Indonesia bersama saya Mutiara Hairani yang akan menjadi host kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas yang menarik nih, bincang bersama para pebisnis muda yang hebat-hebat banget. Oke, di sini aku bakal kenalin satu-satu dulu nih. Boleh dong Kak Neneng kenalan dulu? Aku Neneng Nurul Hasanah dari Nusa Project. Oke, sekarang boleh Kak Maul kenalan dulu ke teman-teman lainnya. Halo, perkenalin nama saya Ahmad Maulana, saya dari Astra Kopi. Oke, sekarang kan kita mau ngebahas bisnis nih ya Kak. Boleh dong Kak ceritain dulu nih dari Kak Neneng, bisnis apa sih yang sekarang lagi dijalanin? Kalau aku sekarang bisnis kuliner, lebih tepatnya cireng isi. Ya, oke. Kalau boleh tahu kakak mulai kapan Kak mulai usaha bisnis cirengnya? Mulai di tahun 2020 awal-awal pandemi. Oh ya, berarti pandemi ini banyak menghasilkan ide nih buat teman-teman yang mau usaha, contohnya Kak Neneng. Nah, kalau misalnya Kak Maul sekarang lagi ngejalanin bisnis apa sih Kak? Di sini saya sedang menjalankan kuliner sama ya. Cuman saya di bidang kopi. Kopi. Oh, oke. Karena juga ada Kalau boleh tahu kakak ini mulai usaha kopinya kapan sih Kak? Kalau untuk awal jalan ini saya menjalankan awalnya itu bulan Juni awal. Oh, Juni 2021 ya? Iya benar, masih baru. Kak, kalau boleh tahu nih, sekarang kakak sekarang kan menjalankan bisnis nih, bisnis cireng. Itu kakak memang pure sendiri atau ada campur tangan atau kerjasama sama teman kakak? Aku sama teman berdua, partner berdua. Oh, berdua ya Kak. Berarti dari awal mulai bisnis itu memang udah punya rencana sama teman untuk ngebangun bisnis cireng tersebut. Oke, kalau Kak Maul gimana Kak? Kalau saya menjalankan bisnis ini sama ini berbarengan sama teman, kayak partner. Partner ya, ada partnernya gitu. Oke Kak, sebelum punya usaha ini nih, kakak pernah nggak sih kayak bereksperimen gitu, kayak mulai usaha-usaha yang kecil contohnya, misalnya Kak Neneng sebelum usaha cirengnya sekarang nih buka usaha, contohnya kayak skincare atau apa gitu Kak sebelumnya? Sebelum benar-benar buka Nusa Project ya, aku sempat jualan-jualan gitu sih pas masih sekolah, jualan sama juga makanan. Dan sebelumnya juga sempat usaha Polaroid gitu, open PO. Oh, sistemnya PO ya Kak. Nah, kalau Kak Maul nih sebelum bergelut di perkopian, kakak pernah mencoba usaha apa nih Kak sebelumnya? Dulu saya di kopi ya, usaha kopi, saya juga sempat kayak kafe, dan terus sekarang juga masih jalan. Selain kopi saya juga jualan masker buat wajah sampai sekarang. Oh gitu ya. Terus Kak, Kak Neneng aku mau nanya lagi nih, kenapa sih kakak lebih memilih bisnis yang sekarang dibanding dengan bisnis yang sebelumnya? Bisnis kuliner, karena yang pertama tuh aku hobi masak, hobi bikin-bikin yang aneh-aneh. Jadi menurut aku itu pas sama passion aku. Terus alasannya ya kayak kebanyakan orang yang milih bisnis kuliner aja, karena semua orang kan butuh makan. Jadi lebih kayak kejamin lah penjualannya pasti ada yang beli gitu. Oh gitu ya. Berarti memang sebenarnya bisnis kuliner itu juga menjanjikan ya, karena kan ibaratnya makanan itu sebuah kebutuhan pokok yang
ibaratnya setiap hari itu kita makan gitu. Nah kalau misalnya Kak Maul nih, kenapa lebih memilih bisnis yang sekarang dibanding dengan bisnis yang sebelumnya? Kayak lebih fokus ke bisnisnya sekarang. Kenapa saya memilih ini? Karena saya melihat peluang gitu, kayak banyak anak-anak muda yang kayak gitu nongkrong gitu, ngopi dan keren Iya. banget. Ya udah makanya terus begitu teman saya juga bisa ya kan. Ya udah saya sama teman saya ini akhirnya sepakat gitu, coba kita buka usaha kopi gitu. Oke. Tapi bisnis yang lainnya masih tetap ikut kan Kak berarti? Untuk masker masih berjalan sampai Masih sekarang. berjalan ya, cuman emang yang sistemnya PO, jadi mungkin nggak serutin jualan kopi yang memang penjualannya setiap hari gitu ya. Iya benar. Oke. Nah, boleh nih Kak diceritain nih, pernah terjadi masalah apa sih Kak? Boleh dari Kak Neneng dulu nih, problem selama berjualan cireng tersebut. Problem ada beberapa sih. Dulu di awal banget aku mau seriusin bikin jualan ini, itu sempat bingung gimana sih cara nentuin harga jual, karena aku sama partnerku sama-sama orang yang nggak paham lah yang karena itu tuh belum paham banget. Jadi di awal bingung banget gimana caranya ngit harga jual sampai akhir 30% itu. Oh, gitu ya. Oke, kalau misalnya boleh lebih jelas lagi Kak. Ya terus apa ya? Oh terus waktu setelah ada penjualan aku tuh bingung gimana sih pembagian laba antara aku sama temenku, karena kita di awal tuh nggak bikin kayak perjanjian gitu pembagian yang berapa. Nah jadi bingung di dua hal itu sih. Oh, berarti sebenarnya harus ada perjanjian dulu ya Kak, sebelum kayak Kakak nih terjun kan berdua, ibaratnya kayak harus ada kejelasan di awal gitu ya Kak. Karena kan ini masalahnya kayak tentang pembagiannya seperti apa, terus sistemnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya Kak Maul, Bener. kira-kira ada masalah apa sih Kak yang pernah terjadi di usaha Kakak ini? Ada apa budget kan kita nih baru gitu kan, kita budget tuh buat modal minim banget gitu kan, jadi bingung mau beli apa. Terus masalah keuangan juga ngaturnya, kayak pemasukan pengeluaran tuh kebetulan kan saya sama teman saya ini nggak ada basic yang penting gitu kan, yang itu ada caranya gitu pemasukan, maksudnya dicatatnya kayak gimana, apa aja yang harus dicatat gitu, yang bikin masalah sekarang sih gitu, belum tahu catatan keuangan itu. Berarti balik lagi masalahnya ke soal pencatatan keuangan ya Kak, atau pembukuan usahanya gitu. Kan lagi pandemi nih Kak, kira-kira di antara Kak Neneng dan Kak Maul pasti merasakan dampaknya. Nah, kalau Kak Neneng nih, problem solving apa sih Kak yang Kakak lakukan di saat pandemi ini untuk usaha Kakak sendiri? Atau kayak sekarang kan penjualan itu lagi ibaratnya gak bisa berkontak langsung nih, apa-apa semua online. Nah, Kakak itu gimana Kak untuk mengatasi usaha Kakak sekarang? Ya, aku sistemnya masih PO ya, belum punya toko offline gitu. Jadi kalau untuk pandemi ini di penjualan tuh sebenarnya nggak terlalu banyak mempengaruhi, cuma mungkin akunya aja harus lebih kayak meyakinin pembeli kalau aku tuh benar-benar bikin produk itu tuh benar-benar apa ya, dari kitanya tuh udah bersih lah gitu, udah benar-benar aku perhatiin dari bahan baku dan lainnya gitu sih, mempertahankan kualitas di pandemi. Terus Kak Maul nih,
apalagi kakak kan ibaratnya tempat kopi ya, tempat nongkrong, terus sekarang dihajar PPKM yang mengharuskan ibaratnya hanya untuk take away dan untuk online aja nih. Terus gimana tuh Kak untuk problem solve kakak? Untuk mengatasi itu sih saya ini meluncurkan produk kayak dulu kan yang awalnya cuman cup gitu kan buat di dine in, take away, di cup. Sekarang saya beralih ke botolan. Ada dua variasi, 250 ml dan 500 ml kan. Sama ini sih sama GoFood juga mulai diaktifin dan sekarang ada. Berarti nggak terlalu mempengaruhi ya, ibaratnya masih ada solusi lain untuk mengatasi penjualan kakak selama PPKM ini. Iya, benar. Gimana Kak? Berarti selama ini nggak ada mempengaruhi ya Kak? Kan sekarang lagi PPKM nih, berarti dengan adanya marketing online seperti ojol, terus kayak Shopee Food dan lain-lain, berarti tetap bisa order ya Kak, walaupun nggak bisa nongkrong di asa pagi nih ibaratnya gitu. Iya, ya, maksudnya bisa melalui GoFood gitu kan. GoFood, Gojek, GoFood. Bisa order lewat Instagram juga, nanti tinggal diantar ke lokasi. Berarti kan ini juga sistemnya sama ya, mungkin kayak jualnya ke orang-orang terdekat nih, kalau misalnya memang belum mendaftarkan ke Gojek, GoFood atau sebagainya gitu. Iya betul, ke teman-teman dekat yang terhubungi WhatsApp, Instagram gitu. Oke, Kak, kan sekarang ibaratnya kakak ini UMKM baru nih sama Kamal juga. Pernah ada kesulitan nggak sih dalam pengelolaan keuangan atau pencatatan pembukuannya? Boleh Kak Neneng dijawab duluan. Kesulitan pencatatan pasti, karena apalagi kalau nggak punya basic kan, pasti kesulitan banget. Sama apa ya, nggak ngerti juga. Dari awal tuh kita kan pasti ada pembelian bahan dan lain-lain. Itu tuh harus gimana diaktifnya. Terus nggak peduli gitu loh. Jadi asal ya udah beli apa-apa buat, nggak tahu apa-apa. Kesulitan banget sih yang pasti, karena aku cuma nyatet penjualanku berapa, terus aku beli bahan baku saat sekali beli itu berapa gitu. Udah aku cuma ngitung gitu aja, aku nggak ngitung yang lain-lain lagi. Oh oke. Itu menjadi salah satu PR juga nih buat kakak, nanti kita bahas bersama tim akuntansi atau tim produksinya FR. Oke, selanjutnya kakak Maul, gimana nih Kak untuk persoalan pembukuan dan pencatatan keuangan usaha kakak selama ini? Ada kesulitan kah? Kesulitan sih ada ya, kayak gimana sih cara mencatat biar kita tahu nih kita nih untung atau rugi gitu kan. Jadi selama ini yang saya lakukan cuman kayak pemasukan per hari saya catat, pengeluaran per harinya saya catat gitu. Jadi kayak ya udah cuman itu doang, nggak tahu apa aja yang harus ditulis lagi, dihitung lagi gitu. Karena saya sama teman-teman ada basic banget buat akunting gitu, jadi ya udah dicatat yang wajar. Benar-benar cuma tahu modalnya berapa, terus dikurangi dengan penghasilan, jadi untungnya tahu dari situ ya Kak? Iya benar, dari situ. Oh oke. Terus Kak, nih tentang kalau misalnya kita sudah ngebahas tentang keuangan, kan ibaratnya UMKM itu ada pajaknya juga nih. Nah, nanti kita akan bahas bersama tim FR, divisi pajak. Nah sekarang kita bahas dulu nih, sebelumnya kakak udah tahu belum sih kayak tentang perpajakan UMKM itu? Mulai dengan Neneng dulu dijawab. Oke. Untuk pajak, untuk sekarang belum ngerti sama sekali, karena aku pikir aku masih kayak terlalu kecil kan. Cuma tetap kayak aku mikir apa sih yang harus dipersiapin buat pajak, ya harus nyiapin apa aja dokumennya, terus kenapa gitu. Untuk sekarang sih belum tahu. Kayak gitu ya. Oke, boleh
Kak Maung sekarang gimana Kak kalau soal perpajakan di ibaratnya kan Kakak juga buka sebuah kafe gitu ya yang nantinya mungkin bisa menjadi besar, kan kita harus tahu nih pajaknya seperti apa. Nah kira-kira gimana Kak? Nah itu dia, saya juga masih belum paham banget gitu kan tentang perpajakan gitu. Mungkin dari Ever bisa ngebantu gitu, sharing tentang gimana cara saya nih kayak ngebayar pajaknya, buat ngebayar pajak karyawan, UMKM-nya gitu gimana. Oke Kak, mungkin nanti kita bahas pajak setelah membahas tentang pembukuannya nih. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas tentang profil jualan kakak apa, terus kayak kita udah tahu nih masalahnya apa, sekarang kita ngebahas ke masalah keuangan atau pembukuan usahanya. Nanti kita panggil salah satu dari tim produksi. Nah, sebentar lagi kita sambut tuh nih, namanya Kak Diba. Nanti aku kenalin dulu ke teman-teman. Oke, halo semua, kenalin saya Diba Ramadianti dari FR Konsultan Indonesia, divisi akunting. Nah, Kak, jadi gini nih, kita kan habis ngebahas tentang penjualan, tentang usaha, terus sekarang kan lagi pandemi nih. Betul. Kayak mereka kan ibaratnya sharing-sharing sama tim FR gimana sih cara solusinya segala macam. Dan lagi-lagi kita akan ngebahas tentang keuangan, tentang pembukuan, karena orang-orang kan selama ini apalagi bagi usaha pemula ya, kadang suka nggak memikirkan tentang pembukuan, tentang keuangan seperti apa. Nah mereka butuh banget nih Kak saran dari kita, karena kan demi kemajuan usaha mereka juga nih. Nah, betul. Oke, sekarang kita mungkin bahas dulu kayak gimana sih pentingnya pembukuan untuk usaha teman-teman. Oke, pentingnya pembukuan sebenarnya kalau misalnya kita udah terjun ke bisnis usaha, itu mau nggak mau jadi harus jadi sesuatu yang penting untuk usaha kita juga sih ke depannya gitu. Karena menurutku tanpa adanya pembukuan, tanpa adanya pencatatan, kita sendiri tuh jadi nggak tahu gitu bisnis kita pengen mau kita bawa kemana sih sebenarnya gitu. Di masa yang akan datang bisnis kita akan kita siapkan jadi seperti apa sih gitu. Dan yang pasti di mana kita buka bisnis kita pasti pengen tahu dong sebenarnya bisnis kita untung atau rugi ya gitu. Dan tanpa adanya pembukuan itu sulit untuk tahu sisi yang seperti itu gitu loh. Jadi kita cuma tahu kayak ya udah selama ini kita cuma jualan dapat untung, ya berarti kita masih dapat. Kalau dibilang penting banget, walaupun memang mungkin masalahnya dari teman-teman yang pelaku usaha itu masalahnya gue kan gak punya basic akunting gitu, gimana caranya gue bisa mengelola semua ini gitu kan. Sebenarnya menurut tuh nggak cuma harus punya basic akunting sih, karena mau nggak mau tuh begitu kita terjun ke bisnis ya kita adalah seorang akunting gitu kan. Kayak contohnya mungkin Kak Neneng atau Kak Mau pasti mencatat pencatatan pembelian gitu kan, dari pembelian bahan, terus juga mencatat penghasilan hari ini berapa. Itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mencatat pembukuan gitu. Yang paling basic banget itu kan cuma mencatat penghasilan hari ini dikurangi sama pembelian biaya-biaya, ya dapatlah kita untung atau rugi gitu. Nah, boleh nih dari Kak Neneng, mungkin ada pertanyaan seputar kesalahan pencatatan keuangan selama ini, mungkin boleh ditanyakan dulu Kak. Mau tanya Kak Diba, laporan penjualan sederhana yang baik itu kayak gimana ya Kak? Laporan penjualan yang sederhana yang baik. Sebenarnya kalau laporan penjualan itu kan lebih kayak hari ini kita udah jualan apa aja gitu kan, aja udah keluar. Lebih kayak cuma bikin format tanggal hari ini, terus invoice yang keluar atau produk yang udah keluar hari ini, sama total penjualan aja sih. Sebenarnya itu udah paling sederhana banget untuk penjualan ini. Oh gitu. Kira-kira kalau kita nih udah bikin laporan pembukuan ya Kak, udah bikin laporan keuangan, kira-kira itu ada
bisa mempengaruhi penjualan nggak sih? Maksudnya tuh itu masih tugas aku untuk aku. Oke, pertanyaannya lebih kayak sebenarnya kalau gue udah buat laporan keuangan bisa nggak sih ada ngaruhnya nggak sih sama usaha gue gitu ya? Jadi kayak lebih apa sih ngaruhnya gitu? Gue bikin atau nggak bikin laporan keuangan? Sebenarnya pertama yang paling ngaruh banget itu Kak Neneng jadi bisa lihat usaha Kak Neneng itu sebenarnya nanti kedepannya itu akan seperti apa. Terus Kak Neneng bisa berinovasi juga dari situ, karena kan kelihatan dari situ, oh penjualan gua selama 1 bulan ini ternyata lebih tinggi pembelian bahan ya gitu, tapi kok penjualannya nggak seberapa gitu. Jadi kayak gue beli bahan banyak banget untuk produksi, sedangkan yang keluar di penjualan gue tuh bulan ini nggak seberapa gitu. Jadi kayak kan ini lebih punya inovasi lagi. Oh berarti bulan depan karena sisa bahan masih ada nih dan masih bisa digunakan, berarti gue masih bisa menggunakan ini untuk penjualan, dan penjualan yang harus digenjot di bulan selanjutnya gitu. Jadi lebih kayak terbuka sih pikiran kita sebagai pebisnis tuh, kayak oh bisnis gue ternyata yang ini rugi nih karena kebanyakan bayar karyawan gitu. Oh ternyata bisnis gue yang ini untung nih karena gue pakai sedikit karyawan, tapi memaksimalkan gitu. Walaupun karyawannya dikit, tapi memaksimalkan si karyawan itu gitu. Jadi kalau ditanya ngaruh untuk penjualan, ngaruh banget karena tanpa laporan kayak ya udah jualan aja gitu biasa gitu. Tapi kalau ada laporan itu kadang jadi bisa lihat, oh berarti bulan depan target gue harus lebih banyak. Oh bulan ini berarti target gue harus turun karena pembelian bahan gue udah banyak nih, atau mungkin biaya gue lebih banyak nih gitu. Jadi lebih kayak mendapat inspirasi lagi untuk memajukan bisnis kami. Oke deh kalau gitu. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Diba, semoga menjawab ya Kak Neneng. Nah, kalau misalnya Kak Maul nih, ibaratnya penjualan kopi yang banyak banget biaya ini itunya, mungkin ada yang akan ditanyakan nih ke Kak Diba, mumpung kita lagi sharing tentang pengelolaan keuangan dan pembukuan usaha. Iya, saya mau nanya nih Kak, sebenarnya apa aja sih komponen yang sebaiknya tuh ada di dalam laporan keuangan atau catatan keuangan tuh apa aja gitu yang harus ada gitu? Kalau komponen sebenarnya sederhana banget sih Kak, lebih kayak misalnya Kakak kan jualan kopi nih, pasti kan ada bahan-bahan untuk bikin kopinya gitu kan. Itu lebih ke biaya produksi Kakak itu gimana, seberapa. Terus biaya-biaya di luar produksi, biaya overhead seperti misalnya mungkin karena Kakak sewa tempat biaya sewa, terus atau biaya listrik, misalnya Kakak gunain listrik dan segala macam, itu harus masuk juga di komponen laporan kita, penting. Dan pastinya pencatatan penjualan kita hari itu sih gitu kan, supaya kita dapat laba di hari itu gitu. Terus sama misalkan nih kalau kita belanja, berarti setiap pengeluaran kecil apapun tuh harus kita catat gitu ya? Betul, mau itu parkir pun tapi untuk ini ya, untuk untuk menunjang bisnis Kakak itu harus dicatat gitu, yang berhubungan dengan bisnis Kakak itu harus dicatat gitu. Jadi karena kan kedepannya kita nggak tahu nih, misalnya asal pagi kedepannya omsetnya udah miliaran atau ratusan juta gitu kan, harus mempersiapkan semua data untuk ke pajak juga kan, nanti kita ada bayar pajak gitu. Jadi itu semua berhubungan, antara akunting sama pajak tuh berhubungan, karena kalau Kakak nggak prepare itu dari sekarang, udah terlanjur kecebur, nanti yang ada cuma nyesel doang sih Kak gitu. Jadi benar-benar harus diperhatiin dari yang paling kecil sampai yang benar-benar krusial tuh harus diperhatiin. Berarti laporan keuangan itu bakal ngaruh banget ya Kak untuk lapor pajak nantinya gitu. Betul. Soalnya kan kita harus punya data validnya kan. Soalnya kalau misalnya tidak sesuai, pasti nanti akan ditanyakan oleh pihak pajaknya gitu. Betul banget Kak Mutia. Nanti mungkin kita ada bahas pajak juga kan. Nah, itu semua berhubungan dari akunting ke pajak gitu. Jadi meskipun usaha Kak Neneng sama Kak Maul sekarang masih kecil, tapi benar-benar harus disiapkan dari sekarang. Kayak nota-nota kecil, bukti-bukti pembayaran, itu semua harus dikumpulin, harus disiapin. Karena kalau enggak,
nanti repot tuh di kedepannya kayak SPT tahunan mungkin nanti itu ditanya ini datanya dari mana ya, di laporan keuangan segini, di SPT segini. Jadi kalau ada perbedaan tuh juga nggak baik gitu dan nggak sehat juga untuk bisnis kita. Jadi benar-benar harus dipersiapkan meskipun kadang tuh kita sebagai pebisnis masih cuek gitu kan ya kayak enggak ntar aja gitu, orang gue masih coba-coba kok, ntar aja gue masih main-main kok gitu, masih bosenan atau masih kecil juga gitu kan usaha gue gitu, nanti aja lah kalau misalnya udah gede gitu. Nah itu salah banget, pemikiran kayak gitu salah banget. Semua tuh sebenarnya harus di-prepare dari awal, dari mulai kita mau buka bisnis itu semua harus di-prepare gitu, dari keuangannya nanti seperti apa, laporannya seperti apa, dan mungkin nanti juga perpajakannya seperti apa gitu, karena semua itu berkaitan satu sama lain gitu. Jadi gak ada yang boleh terlewat satupun gitu. Ibaratnya kita kan buka usaha tuh punya mimpi ya Kak, punya mimpi yang Betul. ibaratnya baru mulai dengan bisnis yang kecil, nanti kan kita pasti punya harapan buat semoga usaha gue itu bisa jadi berkembang, punya cabang di mana-mana. Nah itu yang namanya pencatatan pembukuan segala macam, apalagi kalau misalnya suatu saat nanti kita bisa buka franchise, pasti kan harus lebih diperhatikan lagi ya Kak. Betul, jadi buat Kak Neneng sama Kak Maul, kalau dibilang pencatatan penting atau enggak, penting banget meskipun masih baru mulai bisnis, tapi itu penting banget karena kan dari situ nanti Kak Neneng sama Kak Maul bisa cari inovasi untuk bisnis kakak masing-masing gitu, atau mungkin nanti setelah dari boleh Kak kenalin dulu ke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitrah, saya dari FR Konsultan Indonesia Divisi Pajak. Oke Kak Fit, kan tadi kita udah ngebahas nih sama teman-teman usaha muda yang punya bisnis yang keren-keren banget nih. Nah, kan tadi baru aja kita ngebahas tentang pola keuangannya, pembukuannya seperti apa. Nah, teman-teman ini perlu banget ilmu tentang perpajakan untuk bisnisnya. Mungkin memang bisnisnya baru merintis, belum dikenakan pajak segala macam. Tapi paling enggak kita harus tahu nih kalau usaha kita sudah berkembang, usaha kita sudah maju, kita harus tahu pajak apa aja yang nantinya harus kita bayar. Nah, boleh Kak dikasih arahan dulu sebenarnya seberapa pentingnya pembayaran pajak untuk usaha teman-teman. Ya, oke. Sebenarnya sih kalau untuk membayar pajak bagi wajib pajak yang telah menjalankan usaha, baik itu dalam badan ataupun orang pribadi, pembayaran pajak itu kan sangat penting ya. Banyak juga manfaat yang kita peroleh dari kita membayar pajak gitu kan. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi itu juga bisa memberikan feedback kepada kita sebagai wajib pajak. Nah, pentingnya membayar pajak itu salah satunya nih ada mempermudah urusan administrasi keuangan. Misalnya dari Kak Neneng atau Kak Maul ingin memperluas bisnisnya, ingin membangun cabang atau ingin memperbagus bisnisnya, itu kan pasti yang dilihat NPWP. Nah, apabila nanti Kak Maul ataupun Kak Neneng ingin mengajukan pinjaman ke bank, itu kan otomatis yang dilihat NPWP dan dilihat nih bagaimana pembayaran pajaknya. Kalau misalnya pembayaran pajaknya Kamal ini atau Kak Neneng itu telat atau tidak pernah membayar pajak, itu bisa menjadi salah satu pemicu bank itu tidak akan meminjamkan gitulah ibaratnya. Jadi kalau misalnya nggak membayar pajak, itu nanti bank tuh menjadi sanksi. Wah, kenapa nih kok nggak bayar pajak? Alasannya apa? Gitu. Terus kemudian manfaat dari membayar pajak itu sendiri itu jadi kita tuh lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan gitu kan. Jadi kita lebih paham ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Diba, laporan akuntansi dan pajak itu sama-sama saling berkaitan gitu kan. Karena kita ingin membuat laporan perpajakan, ingin membayar pajak, kita tuh harus tahu dulu bagaimana laporan keuangannya itu kan, baru kita dapat mengetahui pajak yang dikenakan itu berapa dan apa aja pajak yang dikenakan gitu. Jadi bayar pajak itu sangat penting ya bagi untuk kelangsungan bisnisnya, untuk memperlancar bisnisnya, untuk memajukan bisnisnya, itu juga sangat penting gitu.
Oke, Kak Fitra, terima kasih nih jawabannya sangat berguna banget, sangat bermanfaat banget buat teman-teman pelaku usaha. Nah, mungkin dari Kak Neneng dulu nih, sekiranya mau ada pertanyaan untuk seputar pajak usaha Kak Neneng di nantinya. Oke. Mau tanya Kak Fitra, itu kan sekarang bisnis kuliner. Nah, kira-kira kalau di bisnis kuliner itu pajak yang mungkin dikenakan ke aku itu apa aja ya? Terus sekarang ini aku belum punya NPWP bisnis. Itu kira-kira harus nggak sih aku buat? Mohon maaf, Kak Neneng terputus suaranya. Aku kan sekarang bisnis kuliner. Ya. Nah, kira-kira kalau untuk bisnis kuliner itu pajak yang mungkin dikenakan untuk aku tuh apa aja? Sama, aku sekarang belum punya NPWP bisnis. Kira-kira harus nggak sih aku buat NPWP bisnis untuk memudahkan aku ke depannya? Oke. Untuk bisnis kuliner ya. Kak Neneng ini bisnisnya ini masih berupa orang pribadi atau badan, Kak? Halo. Neneng? Ya, untuk bisnis kuliner ini Kak Neneng menjalankannya itu berdasarkan badan, di bawah badan atau orang pribadi? Oh, pribadi. Oh, pribadi. Mungkin kalau untuk pajak yang dikenakan untuk pribadi itu Kak Neneng PPh final atau lebih tepatnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Karena kan Kak Neneng menjalankan usaha ini orang pribadi ya. Nah, untuk saran saya karena Kak Neneng kan tidak memiliki NPWP bisnis. Lebih baik Kak Neneng membuat NPWP atas nama pribadi terlebih dahulu karena Kak Neneng saat ini menjalankan usahanya berdasarkan sendiri, orang pribadi tidak di bawah naungan badan, CV atau firma. Kak Neneng lebih baik membuat NPWP sendiri atas nama Kak Neneng, yang kemudian untuk pelaporan pajaknya Kak Neneng bisa melihat dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tersebut. Sebenarnya untuk membuat NPWP itu tuh sangat penting ya, karena kan buat kita tuh ter-record buat membayar pajak ataupun pelaporan pajaknya gitu. Jadi untuk lebih baiknya Kak Neneng itu segera melakukan membuat NPWP atas nama orang pribadi gitu. Tadi kemungkinan pajak yang dikenakan ke aku PPh 23 ya? Bukan, kemungkinan pajak dikenakan PPh final atau pajak UMKM ya, yang biasa itu peraturan pemerintah nomor 23. Oh, kalau itu kan aku nggak ngerti ya, maksudnya apa sih yang harus aku siapin? Kan aku bakal kena PPh final. Itu tuh apa yang aku bayar pajak apa gitu? Untuk bayar PPh final itu Kak Neneng harus menyiapkan yang namanya laporan keuangan. Ya, balik lagi ke laporan keuangan. Kan seperti yang udah dijelaskan nih, laporan keuangan tuh sama pajak pasti berhubungan. Kemanapun itu alurnya, pasti harus ada laporan keuangan. Tuh. Nah, dari laporan keuangan itu, Kak Neneng bisa lihat peredaran bruto. Peredaran bruto itu adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha sebelum dikurang oleh biaya-biaya ataupun potongan yang lainnya. Jadi untuk mengenakan PPh final tadi kan dengan tarif 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto tersebut. Jadi apabila misalnya Kak Neneng ini memiliki omset dalam 1 bulan itu 200 juta untuk penjualan yang Kak Neneng peroleh. Nah, dari penjualan tersebut itu Kak Neneng 200 juta itu adalah peredaran brutonya. Nah, dari peredaran bruto itu langsung dikalikan tarif 0,5% tadi gitu.
Karena kan syarat yang paling utama dari PP 23 ini adalah omset kurang lebih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun atau 400 juta dalam 1 bulan. Tapi kalau omsetmu masih di bawah 400 juta sebulan, itu tetap kena atau? Tetap kena PP 23 tadi. Ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih Kak Fitra. Ya, semoga membantu. Nah, oke. Kak Neneng, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan, dan Kak Fitra, terima kasih sudah menjawab. Semoga dengan pengetahuan usaha kakak nantinya akan lebih mempermudah. Nah, sekarang nih Kak Maul mungkin ada pertanyaan seputar pajak untuk usaha kakak. Ada sih Kak. Yang saya mau tanya ini Mas Fitra, kalau misalkan nih kita punya karyawan, nah berapa sih pajaknya gitu yang perlu kita bayarkan gitu sih? Buat karyawan ya, berarti kan kalau untuk karyawan itu akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk kita tahu berapa pajak yang harus dibayarkan, terlebih dahulu tuh kita harus tahu berapa besarnya gaji yang dibayarkan kepada karyawan tersebut. Nah, saya ingin tanya dulu nih ke Kak Maul, kira-kira untuk gaji karyawan yang dibayarkan itu sudah lebih dari 4.500.000 atau belum? Belum sih, belum nyampe segitu. Oke. Kalau misalnya penghasilan dari karyawan tersebut belum sampai 4.500.000, maka karyawan tersebut belum wajib untuk membayar pajak, namun sudah wajib untuk melaporkan pajaknya. Karena kan gaji minimum itu untuk dikenakan pajak itu sebesar 4.500.000 dalam 1 bulan. Jadi apabila gajinya belum lebih dari 4.500.000, maka tidak wajib untuk membayar pajak. Gitu, Kak Maul. Oh, oke. Terima kasih Mas. Baik. Nah, mungkin Kak Maul atau Kak Neneng masih ada pertanyaan lagi nih seputar perpajakan, mumpung kita lagi sama divisi pajaknya FR nih yang bisa membantu kakak-kakak untuk menjalankan bisnis ke depan nantinya. Oh iya, saya mau nanya lagi nih Mas. Misalkan nih, kan banyak nih yang pengusaha yang menyepelekan pajak gitu. Misalkan dia udah punya NPWP, dia punya usaha, tapi dia pajak gitu. Apa sih akibatnya kalau yang punya usaha nih gak ngelaporin pajak gitu ke kantor pajak, apa yang bakal dikenakan, sanksi apa gitu? Oke. Ini memang sih dalam kenyataannya banyak ya orang yang menyepelekan pajak karena berbagai macam alasan gitu kan. Nah, yang paling utama kalau misalnya kita dengan sengaja ataupun tidak melaporkan pajak ataupun membayar pajak, itu pasti akan dikenakan denda sanksi administratif sebesar 2%. Seperti itu. Itu 2% itu dari jumlah PPh yang terutang. Jadi kalau misalnya Kak Maul ataupun Kak Neneng itu batas pelaporan atau batas pembayarannya itu misalnya tanggal 5 atau tanggal 10. Nah, kalau misalnya kita telat dari membayar, telat tanggalnya lewat dari tanggal tersebut, itu langsung dikenakan. Misalnya Kak Neneng atau Kak Maul itu membayar pajaknya tanggal 20. Berarti kan kurang lebih selisihnya 10 hari. Nah, dari 10 hari tersebut dendanya itu dihitung. Misalnya PPh terutangnya itu 50.000 yang harus dibayarkan. Nah, berapa hari nih keterlambatan pembayaran Kak Neneng sama Kak Maul? Misalnya tadi dibayarkan tanggal 20. Nah, berarti dari 50.000 itu dikalikan 2%. Nah, kemudian dikali berapa hari? Tuh, misalnya dari 50.000 itu kan di 2% misalnya 10.000. Nah, dari 10.000 itu dikali nih keterlambatannya berapa hari? 10 hari. Berarti denda yang dibayarkan 100.000. Jadi misalnya membayar pajaknya 50.000 beserta denda jadinya 150.000. Itu. Begitu pula dengan pelaporan. Pelaporan juga seperti itu. Kalau misalnya telat tetap dikali 2%, hasilnya berapa langsung
dikali berapa hari keterlambatannya dan dibayarkan dengan dendanya. Oke. Berarti lebih baik tepat waktu gitu ya Mas, jangan tunda-tunda kalau membayar pajak ya. Tuh, itu segeralah dibayar ataupun melaporkan, karena kalau tidak ingin dikenakan sanksi administratif tersebut gitu. Tapi Terima Kak, kasih, Mas. sekarang aku nih yang mau nanya, Kak, kenapa sih kayak orang pajak tuh suka kayak tahu gitu kalau misalnya data kita nggak sesuai? Itu apakah karena, maksudnya pelaporan pajak itu ada sama nota-notanya, ada nota-notanya kah? Atau emang bener-bener pure laporan keuangan aja gitu? Ya, untuk laporan pajak itu kan berdasarkan laporan keuangan ya. Padahal kalau nota-nota itu kan masuknya ke akuntansi ya, catatan di akuntansi. Nah, kalau untuk di pajak itu kita terima bersih dari akuntansi yang laporan keuangannya. Nah, makanya di situ banyak orang pajak yang dapat melihat. Karena kan pada saat kita ingin membayar ataupun melaporkan, kita harus menginput terlebih dahulu di aplikasi ISPT, baik itu badan maupun pribadi. Itu kan kita harus memasukkan nominal berdasarkan data yang kita punya. Nah, nanti setelah sudah dimasukkan kan kita akan kirimkan data tersebut ke DJP online gitu kan. Nah, dari situ makanya banyak orang pajak yang mengetahui, wah ini omsetnya segini, pajaknya harus dibayarkan segini, kenapa berbeda gitu. Kadang seperti itu sih, Kamuti. Bakal ada kena denda nggak sih Kak kalau misalnya kita kayak ada salah pencatatan kayak gitu, atau hanya sekedar dikoreksi aja sama pihak pajak? Kalau untuk itu sih mungkin ada akan denda, cuman kan alangkah lebih baiknya sebelum kita memasukkan data yang kita punya itu harus lebih teliti lagi dan benar-benar dipastikan bahwa data yang kita telah masukkan itu sudah benar. Karena kan kalau misalnya nanti ada kesalahan, kita harus melakukan pembetulan dan belum lagi harus membayar denda gitu kan. Malah nanti jadi repot kitanya. Jadi alangkah lebih baik kita itu memasukkan data sesuai dulu dengan data yang kita punya. Yang pasti sih harus sudah benar ya. Tuh. Berarti emang benar-benar harus teliti banget ya Kak dalam pencatatan penipuan usaha, terus kayak dari nota-nota kecil benar-benar sangat sederhana itu benar-benar emang harus dicatat, karena kalau misalnya emang gak sesuai nantinya kayak akan merepotkan kita juga gitu. Tuh. Oke. Kak, kira-kira punya saran gak nih? Kan Kak Maul dan Kak Neneng ini selain punya bisnis juga punya kerjaan gitu yang nggak bisa ibaratnya multitasking gitu, buat usaha iya, buat kerjaan iya, karena kan emang sebenarnya harus beriringan berjalan bersama gitu. Tapi kadang-kala mungkin kerjaan lagi ada yang bener-bener lagi sibuk banget gitu. Nah, kira-kira kakak punya solusi nggak sih gimana cara teman-teman itu ngurusin pajak tanpa harus ribet gitu? Iya, baik. Kalau misalnya ini Kak Neneng ataupun Maul dan teman-teman yang lainnya sedang misalnya dalam penjualan itu lagi sibuk banget gitu kan, nggak sempet nih buat ngitungin pajaknya gimana, buat harus bikin laporan keuangannya gimana gitu kan. Pasti riwah lah, ribet gitu kan. Teman-teman semua itu atau Kak Neneng, Kak Maul bisa langsung datang ke FR Konsultan Indonesia atau bisa langsung kunjungi di web resmi kami di frkonsultanindonesia.com dan bisa langsung dapat menghubungi nomor yang tertera pada web tersebut. Jadi FR Konsultan ini menyediakan layanan jasa seperti membuat laporan keuangan, akuntansi ataupun perpajakan di bidang perpajakan seperti melaporkan pajak atau membayar pajak. Jadi teman-teman itu nggak usah pusing, nggak usah takut bayar pajak atau takut telat lapor pajak. Langsung aja menghubungi FR Konsultan Indonesia karena kami akan mengurusi bagian administrasinya dan Kak Maul dan Kak Neneng bisa fokus kepada penjualan. Oke, terima kasih Kak. Nah, ibaratnya nanti Kak Neneng sama Kak Maul ini tinggal menyerahkan data aja nih. Apalagi kalau misalnya Kak Neneng atau Kak Maul
menggunakan jasa administrasi juga, jasa akuntansi juga nih, misalnya kayak ke Kadiba ya Kadiba. Nanti kira-kira apa aja sih Kak didapat nih dari jasa akuntansi, reportan akhir bulannya atau gimana Kak? Boleh dijelasin dulu ke teman-teman. Oke, jadi kalau Kak Neneng atau Kak Maul pakai jasa kita, FR Konsultan, untuk bikin laporan keuangannya, itu nanti tiap bulan itu Kak Neneng sama Kak Maul bisa kita kasih report bulanan. Jadi itu isinya tuh nanti di sana menjelaskan keuntungan kita berapa, terus nanti biaya apa aja yang udah kita keluarin selama 1 bulan itu, terus biaya paling tinggi sebenarnya apa, terus juga dari segi neraca kita masih punya hutang atau piutang nggak sih gitu. Jadi lengkap kita kasih. Kak Neneng atau Kak Maul cuma tinggal kasih data-data yang kita butuhin aja untuk susun laporan keuangan. Nanti tiap bulannya tinggal terima laporan aja, udah. Oke, terima kasih Kak Diva. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya emang lagi ada kesibukan nih tentang kerjaan, terus atau hal lainnya, terus takut banget usaha teman-teman tuh jadi nggak kepegang, apalagi urusan administrasi ya Kak, yang benar-benar sangat penting banget. Nah, teman-teman bisa bergabung sama FR Konsultan nih. Nanti kalau misalnya sudah diuruskan tentang pembukuan usahanya, nanti juga jadi mudah ke Fitra untuk mengurusi pajaknya gitu ya Kak. Nah, gimana Kak Neneng Kak Maul? Mungkin ada pertanyaan lagi seputar usaha kakak nih, mumpung kita lagi sama divisi pajak dan divisi produksinya FR. Aku boleh nanya lagi? Boleh Kak, silakan. Tadi kan di awal aku udah bilang ya ke Kak Mutia tentang masalahku yang aku kan berdua sama temen, terus aku bingung banget karena pembagian gaji atau pembagian modal, nggak ngerti cara bilangnya gimana. Itu gimana sih Kak? Atau di FR bisa nggak sih aku perhitungan gaji aku sama partnerku nih berapa, itu bisa nggak sih di FR? Kalau untuk pembagian itu sebenarnya lebih kayak ke lebih ke Kak Neneng dan partner sih sebenarnya gitu. Di awal perjanjiannya seperti apa? Apakah pembagiannya berapa persen dari laba bersih atau mungkin ada pengambilan pride aja selama usaha jalan, kita boleh ngambil uang di perusahaan semau kita gitu. Jadi lebih ke perjanjian Kak Neneng sama teman Kak Neneng sih gitu. Jadi benar-benar di awal tuh harus dipersiapkan dari segi segala macamnya yang nanti akan terjadi gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Tapi kalau untuk FR membantu, mungkin kayaknya membantu untuk konsultasinya aja kali ya. Kalau untuk pembagiannya kan lebih ke keputusan pembagiannya lebih ke Kak Neneng dan partner gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Kak Diba, Kak Mutia, Kak Fitra. Oke. Kak Maul nih, kan usahanya juga bareng sama teman ya Kak sekarang. Maksudnya kayak kerja sama bareng teman, terus ibaratnya kan sekarang yang memang lagi mengurusi usahanya kakak nih, teman kakak nih yang benar-benar lagi terjun langsung. Nah kalau kakak kan ibaratnya mantau karena memang lagi sibuk kerja juga. Nah jadi kalau misalnya aku boleh saranin biar nggak keteteran banget untuk urusan administrasinya, boleh ke FR nih, bakal FR bantuin tentang pengurusan keuangannya. Terus kalau misalnya memang butuh jasa admin, itu kita juga bisa kok ya Kak Diba untuk membantu usaha teman-teman, mau Kak Neneng maupun Kak Maulnya. Betul, jadi dari segi Kak Neneng atau Kak Maul itu kan mungkin nanti kedepannya bisnisnya ada membutuhkan orang lain untuk input data yang pengen ada di hari itu juga gitu, tanpa nunggu sebulan lagi gitu dari kita.
itu bisa gitu kita bantu. Tapi kalaupun kalaupun memang pengennya yang langsung 1 bulan aja, nanti aku langsung lihat reportnya aja 1 bulan gitu, kita juga bisa bantu. Jadi nggak perlu repot lagi, nggak perlu pusing lagi gimana ya caranya ya gitu, ada kita yang bisa bantu Kaneneng dan kamu. Nah, ya pokoknya kalau misalnya nih kakak-kakak mau butuh tips tentang bisnis, terus kayak kita ada YouTube juga ya Kak, YouTube FR Konsultan Indonesia. Terus kalau misalnya memang lagi scroll TikTok terus mau mampir, kita juga punya nih FR Konsultan namanya. Nah, kalau misalnya mau seru-seruan nih sama aku sama Kak Diba juga biasa kita live ya Kak, hari Selasa itu jam 11 itu sering banget kita live tentang bisnis. Terus sekarang juga aku bikin YouTube sama Kak Fitra tentang perpajakan. Nah, di situ kakak juga bisa lihat. Nah, jadi FR ini lumayan bisa nih rumahnya teman-teman pebisnis ya. Bener banget, kayak bener-bener bisa ngebantuin teman-teman buat memajukan usahanya. Gitu sih. Nah, mungkin Kak Diba atau Kak Fitra ada masukan lain untuk teman-teman usaha ini? Kalau dari aku, untuk Kak Neneng dan Kak Maul juga teman-teman yang baru mulai bisnis, yang paling penting adalah jangan takut untuk mencoba gitu, dan persiapkan segala macam untuk persiapan yang harus disiapkan di awal ketika bisnis, mau itu dari pembukuannya, perpajakannya, kalau bisa harus disiapkan dari awal gitu, karena kita nggak tahu kedepannya bisnis kita seperti apa gitu, dan kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi kedepannya juga. Jadi planning di awal itu penting banget untuk kita yang berbisnis. Jadi jangan males untuk nyatet, jangan males untuk mengumpulkan data gitu, karena itu penting banget untuk bisnis. Oke, terima kasih Kak Diba sarannya. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih tentang pembukuannya, tentang pajaknya. Kita juga nantinya jadi taat untuk wajib pajak gitu. Karena kan ketika kita membayar pajak, suatu saat nantinya itu akan membantu kita juga ya Kak. Kalau misalnya kita taat, mungkin suatu saat nanti kita akan membuat bisnis yang besar dan membutuhkan peminjaman segala macam ke bank, jadi itu akan mempermudah kita. Oh, ternyata bisnis ini memang taat sekali dalam pembayaran pajak, jadi nanti kita juga akan dipermudah ya Kak oleh pihak banknya. Nah, betul nih kamu Ti. Nah, mungkin dari Kak Fitra ada saran untuk teman-teman dari Kak Maul untuk usahanya dari segi pajaknya. Kalau dari aku sih saran ya, mungkin kalau dari aku saran jangan pernah takut untuk membayar pajak ya. Iya, kadang sering banget ya Kak, kayak orang-orang itu takut banget bayar pajak, apalagi kayak iya betul, padahal sebetulnya nggak akan merugikan ya Kak. Kalau misalnya kita tahu banget nih sebenarnya pajak itu fungsinya apa, terus seperti apa nantinya, nanti kita kayak ternyata ini loh efek dari membayar pajak yang teratur gitu. Iya betul banget kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya kan, kalau kita membayar pajak tuh pasti ada keuntungannya buat balik lagi ke kita gitu kan. Terus juga nggak usah takut kalau misalnya pajak yang dibayarkan itu bakal gede atau bakal di luar ekspektasi kita, itu nggak usah takut, karena kan pajak itu kan kita mengenakan pajak itu sesuai dengan omset yang dimiliki dari masing-masing wajib pajak kan. Ini nggak perlu takut nih atau panik nih, aduh pajak yang dikenakan bakal gede nih, aduh bayarnya bakal gede nih gitu kan. Nggak usah takut karena banyak ketentuan perpajakan itu akan mengenakan tarif sesuai dengan omset masing-masing gitu. Dan jangan pernah lupa juga untuk lapor pajak tepat waktu, karena kalau tidak ingin dikenakan sanksi, denda, administrasi dari apapun itu, lebih baik taat pajak. Oke, terima kasih sarannya Kak Fitra, sangat-sangat membantu banget nih buat teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih ada pertanyaan Kak Neneng atau Kak Maul? Udah. Oke. Untuk Kak Maul gimana?
Oh iya kak, kalau misalkan kita mau konsultasi dulu gitu, bisa nggak kak? Gitu. Bisa banget. Nah, kita itu bisa konsultasi gratis nih kak selama 20 menit pertama. Nah, nanti kakak langsung aja hubungi nomor yang tertera di website kami frkonsultanindonesia.com. Nah, nanti kakak langsung hubungin aja kebutuhan kakak apa, terus kakak mau nanya apa, nanti langsung dijawab. Nah, kalau misalnya kakak berminat bergabung, nanti dibantu oleh Kak Diba dan Kak Fitra serta rekan-rekan lainnya dari FR Konsultan Indonesia. Terima kasih kak. Oke, nah teman-teman udah sampai di penghujung acara kita nih tentang bahas-bahas bincang sama bisnis pemuda yang keren banget nih. Nah, oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Nene, Kak Maul yang udah mau sharing tentang bisnisnya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat Kak Diba dan Kak Fitra yang sudah mau berbagi ilmu kepada Kak Nene, Kak Maul, dan teman-teman lainnya. Oke. Sama-sama Kak Mutia. Sama-sama. Oke Kak, mari kita tutup acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Kita bisa bicara tentang bisnis lagi. Oke. Terima kasih telah menonton Rumah FR. Tunggu episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk kamu yang pemula bingung kan dalam mengelola keuangan, aku ada rekomendasi konsultasi bisnis di FR Konsultan Indonesia. Kamu dapat konsultasi tentang keuangan, bisnis, dan pajak usaha. Gratis loh selama 20 menit pertama dengan menghubungi nomor yang tertera di website kami frkonsultanindonesia.com. Kalau misalnya masalah pembayaran karyawan nih, itu sistemnya kan bayar pajak juga kan? Iya, Itu betul. dari saya kah, badan usaha, atau karyawannya sendiri yang menyerahkan, apa sudah terpotong dari kami gitu? Untuk perpajakan karyawan itu sudah terpotong sebenarnya dari gaji mereka. Itu kan akan dikenakan PPh pasal 21 ya. Jadi Kamutia ini memotong gaji mereka dari bukti potong tersebut kak. Jadi bukan Kamutia yang bayar pajaknya, Kamutia hanya melaporkan gitu. Kira-kira kalau soal pengelolaan keuangan tuh penting banget nggak sih kak? Penting banget sih kak, untuk sebuah perusahaan tuh penting banget karena kan kita buka usaha itu kan pengen tahu ya sebenarnya kita buka usaha ini untung apa rugi sih gitu kan. Jadi tanpa adanya pembukaan tuh kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi kayak ya udah gitu kan, kamu tuh sekarang ngerasain kan kayak sebenarnya gue untung nggak sih, Larinya kemana ya kan? ya kan. Kemarin aku udah dapat namanya, jadinya Wingstore. Wingstore, Iya, keren banget dong. Keren nggak? Keren kan? Keren banget. Iya, Coba aku dong. cari dulu ya. Ya. Ada tuh di Instagramnya. Iya, oh ya, kan aku belum pesen yang BTS itu lah yang kemarin aku bilang. Oh iya benar. Ya nanti aku proses. Oh ya, tapi aku bingung nih, apa namanya, untuk jualan. Aku kan masih naruh produkku tuh cuma di Instagram doang. Oke. Sedangkan kan aku pengen tuh dikenal di mana-mana gitu loh. Jadi aku masih bingung gimana sih cara strategi untuk penjualannya tuh, ya masih ada bingung gitu kan. Kamu mungkin ada ilmu tentang itu? Nama workshopnya apa? Aku boleh tahu nggak? Itu dia namanya masih pakai aku. Oh, belum punya workshop sendiri ya kak? Belum punya nama sendiri. Masih bingung nih mau gimana nentuin namanya. Jadi dari kemarin tuh aku juga lagi nyari-nyari gitu loh nama-nama yang bagus. Kamu ada tips gak kira-kira? Gitu ya kak, padahal bagus-bagus tuh koleksinya kalau aku lihat. Sayang banget sih ya kalau misalnya belum punya nama gitu kakaknya. Iya makanya. Jadi gini sih kak, kebetulan semalam sebelum aku tidur aku dengar podcast. Podcast FR Konsultan Indonesia. Di sana tuh banyak banget tips-tips. Jadi kebetulan banget nih kakak kebingungan buat nentuin nama brand. Nah kemarin aku dengar judul tuh yang cara memilih nama brand yang bagus dan catching gitu kak. Oh menarik banget tuh temanya. Coba dong kamu sharing ke aku gimana caranya tuh. Banget lah denger dari podcast FR Konsultan Indonesia, pokoknya dari Instagram segala macam lah tentang tips-tips bisnis gitu. Dan kan sekarang lagi pandemi ya, jadi banyak lah bahasan tentang gimana sih cara kita bangkit dari keterpurukan pandemi kemarin tuh, apalagi di bisnisnya gitu kak. Jadi yang pertama aku pelajari ya, kita tuh harus evaluasi dulu sih. Evaluasinya gini, sebenarnya usaha kakak itu
down itu karena pandemi atau karena kesalahan dari kitanya. Jadi kita nggak bisa sih sebetulnya kayak langsung matakin oke gara-gara pandemi gitu. Ya sebenarnya sih nggak salah juga sih, emang ini efeknya emang kemana-mana gitu. Nah jadi yang pertama sih kita evaluasi dulu nih apakah akibat dari pandemi atau kesalahan dari strategi pemasarannya atau dari pengolahan keuangan bisnisnya yang salah gitu. Oh iya juga ya. Iya sih emang. Terus kalau misalnya nih aku mau bayar, nah cara bayarnya tuh simpel juga apa gimana sih Kak? Oh, kalau cara bayarnya juga pasti simple dong. Kan bisa langsung masuk, sama kayak tadi kita mau membuat bukti potong. Itu harus masuk dulu ke DJP, dan kita sebelum membayar itu pastikan untuk mencetak kode billing. Oh, kode billingnya. Ya, kode billing itu kan nanti ada kode yang buat transaksi pembayaran kita nanti dari PPh yang terutang. Jadi setelah kode billing itu sudah tercetak, kita membayarkan sesuai dengan bank persepsi yang telah dituju. Oh gitu ya Kak. Ya betul. Terus nanti nih kan aku udah bayar segala macam kan. Ya. Nah kita harus ada laporannya kan Kak. Misalnya kayak laporan kalau misalnya kita sudah membayar gitu. Ya, itu cara lapornya gimana tuh Kak? Untuk cara lapornya sih sama, tetap sama lewat juga. DJP online pastinya. Online semua kan Online sekarang? semua. Kan sekarang sudah diberikan kemudahan untuk membayar, melapor pajak lewat online. Tapi aku pengen tahu dulu teknikal sebenarnya kalau kita jadi dropshipper tuh kayak gimana sih? Dropshipper sebenarnya dropship itu kan kayak ketiga kan, jadi kayak hanya perantara aja. Misalnya ada konsumen dari toko kakak yang beli, jadi nanti kakak langsung ke aku aja kirim sebagai dropship, nanti dari aku langsung kirim ke konsumen kakak yang ada di toko gitu. Oh jadi intinya aku tinggal ngasih pesanan doang ke kamu, terus nanti kamu Betul. langsung kirim tuh. Nah nanti kakak cuman kayak langsung terima saldo keuntungannya aja tuh dari jualan yang tadi yang aku itu. Nah, kalau dari segi keuntungan, kira-kira kalau aku jadi dropshipper, aku punya keuntungan apa aja?